warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar. Alhamdulillah al-malikul jabbar. Alhamdulillahi Allahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil akhyar sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kepunyaan Allah, mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. InsyaAllah hari ini kita mau belajar Quran surah Ali Imran ayat 104. Sahabat yang ada di TikTok, YouTube, Instagram, silakan bisa dibuka Quran surah Ali Imran ayat 104 dan beberapa ayat berikutnya kita tadabbur bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wal takum minkum ummah. Di ayat 104 Ali Imran Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khair. Poin yang pertama dulu hadirin, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Arti menyeru, para ulama di sini mengemukakan menyeru di sini artinya memproklamirkan. Menyeru di sini artinya memerintahkan, mengajak, menyuruh. Yad'una, da'a yad'u itu artinya juga bisa mendakwahkan, memanggilkan orang-orang agar dia mengenal Allahnya, mengenal Rasulnya. Itu namanya da'a yad'u. Wal takum minkum ummah, dan senantiasa
tegaklah kalian atas perintah Allah dan pegang teguhlah atasnya. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yad'una ilal khair, maksudnya mengajak orang lain kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Al-Imam Ad-Dhahhak berkata, mereka yang beruntung itu adalah para sahabat tentunya. Yang mana sahabat ini adalah dibimbing langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, maksudnya generasi para sahabat. Kemudian generasi sesudahnya, maksudnya adalah para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian sesudahnya, yakni generasi tabi'in. Kalau kita udah tabi'ut terus, kita jauhnya luar biasa. Generasi ke sekian puluh dari pertemuan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita udah generasi yang sangat jauh jemaah. Tapi tetap istimewa, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemukakan, sesungguhnya Allah itu takjub kepada syabun, anak-anak muda, laisat lahu sabwah, yang tidak disetir oleh hawa nafsunya. Itu kan juga salah satu keutamaan umat akhir zaman. Di antaranya adalah kita, selama kita tidak disetir oleh hawa nafsunya. Maksud ayat ini, hendaklah ada segolongan umat yang selalu siap siaga menjalankan perintah Allah. Meskipun tiap-tiap individu ini juga harus memperhatikan teladannya harus memperhatikan bagaimana caranya meneladani teladannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan kitab hadis yang sahih, yang otentik. Dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ataful iman. Nabi bersabda, tingkatan ingkar mungkar ada 3. Yang pertama, mengingkari dengan tangannya, powernya, kekuasaannya, tanda tangannya yang mempengaruhi beberapa wilayah. Yang kedua, kalau nggak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisannya berceramahlah, bertausiahlah, menasehatilah, watawasobil haqqi, watawasobis sabr. Fa illam yastati', kalau power nggak bisa, lisan juga nggak bisa, fabiqalbih, maka dengan hatinya. Wadzalika ataful iman, dan mengingkari dengan hati itulah selemah-lemahnya iman. Mungkin ada di antara sahabat di rumah nggak enakan sama atasannya, mau bilang takut begini, takut beresiko atas pekerjaan yang sekarang menjadi tulang punggung keluarganya, maka dengan hati. Mungkin ada melihat kekeliruan tapi nggak sanggup menyampaikan karena mungkin kita merasa beliau orang yang lebih berilmu, kita merasa beliau yang A, yang B, yang C. Ingkari dengan hati. Wadzalika ataful iman, itu selemah-lemahnya iman. Dalam riwayat lain disebutkan, walaisa wara'a dzalik minal iman habbatun khardal. Setelah itu, mengingkari kewajiban tangan, lisan, hati, tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji sawi bagi orang yang sama sekali tidak mengingkari kemungkaran. Jadi hukum ingkar mungkar adalah wajib selama kita mengaku orang yang punya iman. Karena baginda Nabi SAW menambahkan, walaisa wara'a dzalik, karena selain ketiganya, mengingkari dengan tangan, lisan, hati, itu nggak ada lagi. Walaisa wara'a dzalik, setelah yang 3 tadi nggak ada di belakangnya. Artinya nggak boleh bagi orang beriman itu melihat kemungkaran diam aja, kecuali yang pertama, yad'una ilal khair, beritahu yang baik mana. Kemudian konsep yang kedua, Allah berfirman, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'mur, perintahkan orang, bil ma'ruf, berbuat kebaikan. Ada konsekuensi logis sebagaimana kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran surah As-Saff ayat 2, 3, 4. Nanti runtut jemaah di ayat tersebut Allah mengingatkan
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan tapi kamu tidak melakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena sangat besar Allah itu membenci orang-orang yang jarkoni, termasuk kepada yang berbicara. Karena belum tentu yang berbicara juga mengamalkan. Kita mah banyak bicara, banyak kelirunya. Banyak ceramahnya, belum tentu bisa mengamalkan. Kadang begitu ya jemaah. Maka saling mengingatkan sebagaimana Allah berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatun khardal. Kalau setelah 3 ini kalian enggak lakukan 3-tiganya atau salah satu di antara ketiganya, maka tidak tersisa lagi iman walau sebesar biji sawi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi summa la tad'unnahu fala yastajiba lakum." Nabi bersabda, sabda Nabi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, hendaklah kalian semua menyeru kepada yang ma'ruf, ajak manusia untuk berbuat baik, hendaknya kalian mencegah dari yang mungkar, atau kalau tidak maka Allah akan menyegerakan turunnya azab atas kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa memohon kepadanya agar tidak terkena azab dari sisinya, tetapi dia tidak mengabulkan doa-doa kalian dari apa yang kalian telah pintakan. Jadi salah satu keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar itu mencegah turunnya azab. Jadi kawan-kawan TikTok, YouTube, Instagram, kalau nggak sengaja kita ngelihat sesuatu FYP atau sesuatu yang lewat di postingan, kok kayaknya ini nyindir saya ya. Saya lagi mau gini, kok ternyata ini video turun ya. Berbahagialah karena selama masih ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah kita dijauhkan dari azabnya Allah. Tapi kalau nanti sudah nggak ada lagi yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, hiduplah sesuka kalian. Fasna ma syi'ta. Atau kata Nabi, silahkan lakukan sesukamu kalau kamu tidak malu. Lalu manusia berbuat, berbondong-bondong berbuat yang tidak disenangi Allah, yang dimurkai Allah. Mereka berbuat berdasarkan syahwat dan hawa nafsu mereka belaka. Nanti bisa datang satu azab kepada mereka, di mana azab itu tidak terkena hanya kepada mereka yang berbuat maksiat, tapi juga bisa terkena kepada mereka yang salih. Yang gak berbuat maksiat pun juga bisa kena kalau azab Allah itu turun. Jadi keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar apa? Di antaranya adalah mencegah azab Allah turun pada satu kaum. Ya'muruna bil ma'ruf. Jadi perintah untuk ngajak pada kebaikan itu juga perintah. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang pertama, yad'una ilal khair. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Coba dilihat Qur'annya, yanhauna 'anil munkar. Mereka tuh mencegah kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ada perbuatan yang tidak disenangi Allah, mereka cegah semampu mereka. Bukan cuma sekedar lisan, tapi power tertinggi mereka gunakan. Mohon maaf, dengan tanda tangan saya ini saya menyatakan hal-hal yang tidak Allah senangi ini resmi ditutup. Hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah resmi ditiadakan dengan tanda tangannya. Atau dengan lisan menyampaikan, hadirin hindari ini ya, hadirin hindari itu ya. Ini jemaah. Apa-apa yang membuat Allah tidak senang itu pasti baik. Apa-apa yang mendatangkan murka Allah jika ditinggal. Salah kalimatnya. Apa-apa yang membuat Allah tidak senang jika kita tinggalkan itu pasti baik untuk kita, dan apa-apa yang mengundang murka Allah jika kita tinggalkan, dan itu pasti datang kebaikan sebagai pengganti untuk kita. Hal yang pasti, janjinya Nabi, sabda Nabi,
Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi hakikat meninggalkan keburukan, murka Allah, hal-hal yang meliputi ketidaksenangan Allah hadir pada acara-acara tertentu tersebut, saat ditinggalkan, maka yakinkan pada diri kita, baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Allah pastikan akan datang pengganti yang lebih baik dari sesuatu yang kita tinggalkan. Gak pernah mungkin hadirin orang kok meninggalkan sesuatu yang buruk lalu Allah gak ganti, itu gak pernah mungkin. Orang meninggalkan yang buruk itu pasti Allah ganti, namun perlu kesabaran untuk menyambut penggantinya. Karena belum tentu saat detik pertama ditinggalkan, detik kedua langsung didapat penggantinya. Boleh jadi Allah ganti setelah sekian tahun lamanya beliau bersabar. Seorang ibu bapak yang berdoa kepada anaknya, Rabbi habli minas sholihin, belum langsung detik pertama hati anak itu langsung berubah jadi salih. Boleh jadi nanti 10 tahun kemudian ternyata ini ya Allah dari doa yang aku pinta. 20 tahun kemudian ya Allah alhamdulillah anakku telah berhijrah. 30 tahun kemudian ya Allah alhamdulillah anakku telah menginsyafi kekhilafannya di masa lalu. Nggak detik pertama setelah berdoa, walaupun ada setelah didoakan berubah detik itu juga. Tapi kadang hadirin, Allah itu melihat kesungguhan kita melalui ujian kesabaran. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang diuji kesabaran lalu dia bersabar dan mampu melewati kesabaran sampai di titik puncak terindah hadiah yang Allah berikan, bahagia. Karena Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang bersabar dengan pahala yang tanpa perhitungan. Innallaha innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi mereka yang bersabar dengan pahala yang tanpa hisab. Dan termasuk barang langka ya'muruna, dan termasuk barang langka yanhauna 'anil munkar. Yad'una ilal khair banyak. Ya'muruna bil ma'ruf banyak. Tapi begitu bertemu dengan yang ketiga, yanhauna 'anil munkar, enggak banyak orang siap. Kenapa hadirin? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ketika bicara yad'una ilal khair orang siap, ya'muruna bil ma'ruf orang siap, karena ya'muruna bil ma'ruf dan wa yad'una ilal khair cenderung hanya memerintahkan kepada kebaikan. Yang didapat biasanya respon baik. Yang didapat biasanya penghormatan. Ngajak orang baik, Mas sholat yuk, Mas sedekah yuk, Mas ngaji. Walaupun mungkin respon baiknya nanti berbeda-beda, ada yang mungkin menyangkal juga. Tapi biasanya yang ketiga, yanhauna 'anil munkar, ini responnya cenderung lebih berkebalikan. Ketika seseorang ngajak kepada kebaikan, orang responnya rata-rata baik. Tapi begitu mencegah dari yang mungkar, tidak semua orang siap untuk dibenci. Tidak semua orang siap untuk dicaci maki. Ngapain sih ngurusin hidupnya orang? Responnya biasanya begitu ya. Kawan-kawan, mohon dengarkan pelan-pelan. Sabda Nabi riwayat Al-Baihaqi. Sabda Nabi, sesungguhnya kalimat yang paling Allah benci adalah kalimat ketika seorang sahabat diingatkan kepada, sesungguhnya kalimat yang paling Allah benci adalah ketika seseorang diingatkan oleh sahabatnya, wahai fulan, bertakwa engkau kepada Allah. Lalu orang ini menjawab dengan kalimat, urus saja dirimu sendiri. Sabda Nabi, ini kalimat yang paling Allah benci. Instagramnya nggak masuk? Oh gitu. Coba dikondisikan mas. Jadi sabda Nabi termasuk hadirin kalimat yang paling Allah benci, urus saja dirimu sendiri. Ketika orang datang mengingatkan, ketika orang datang menguatkan kita untuk makin dekat dengan Allah, lalu kita mengatakan urus dirimu sendiri, itu kalimat yang paling Allah benci. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Jangan sampai mengutarakan seperti itu karena bahayanya buat kita hadirin.
Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Udah biasa Mas? Normal? Barakallahu fikum. Yang keempat, wa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang mengamalkan 3 tadi, dipastikan dia termasuk orang-orang yang muflihuna, beruntung. Jadi sudah tahu bagaimana keberuntungan itu akan datang kepada seorang hamba. Jawabannya lakukan 3 hal. Kalau hidup kita mau beruntung di dunia dan setelah dunia. Amalan yang pertama, siapa yang mau beruntung hendaknya dia menyeru kepada kebaikan. Siapa yang mau beruntung hendaknya dia memerintahkan berbuat kebaikan. Yang ketiga, siapa yang mau beruntung yanhauna 'anil munkar, hendaknya mereka mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, barulah Allah berfirman, mereka yang melakukan 3 ini, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Allah pastikan mereka akan jadi orang yang beruntung di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Tulis di kolom komentar 3 syarat orang beruntung. 1, menyeru kepada kebaikan. 2, memerintahkan berbuat kebaikan. 3, mencegah dari yang munkar. Mencegah dari kemungkaran. Jadi 3 syarat orang beruntung, 3 ini. Wal takum minkum ummah, itu maknanya, ayo dong, masing-masing individu punya tugas. Sekelompok umat tuh bukan berarti hanya sekedar bilangan-bilangan jumlah orang yang berkumpul, enggak, tapi bahkan secara individu kita juga punya tugas amar ma'ruf, nahi mungkar, begitu hadirin. Nah, apalagi Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, hendaknya kalian itu amar ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak Allah akan menurunkan azab sebab mereka tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kalian berdoa, ya Allah hindarkan kami daripada azabmu, maka Allah tidak mengabulkan doa-doanya sebab mereka diamkan dari perbuatan-perbuatan mungkar. Oke jamaah, nanti kalau ngelihat yang mungkar, mohon maaf, jangan didiamkan. Kalau melihat sesuatu yang kurang pantas, jangan didiamkan. Minimal dalam hati besitkan sedikit saja, walau kalimat, ya Allah hamba mengingkarinya. Walaupun sedikit, tapi besitkan, ya Allah hamba mengingkarinya. Atau doa yang lebih panjang, doa yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri. Masih ingat? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, kalau benar mudahkan. Kalau belum benar, beritahu hamba dan mudahkan hamba untuk menjauhinya. Wa arinal batila, ya Allah beritahu mana yang batil. Batila, bahwa saya sesungguhnya itu adalah batil. Warzuqna tinaba, dan berikan kami rezeki agar kami bisa menjauhkan diri dari hal tersebut. Jamaah, sesuatu yang kita dapat per bulan atau per hari setelah kita berdagang atau bekerja dalam bentuk uang, itu gaji. Tapi jamaah bisa hadir rutin bermajelis ilmu, duduk kajian subuh syuruk, live streaming dari rumah, lalu jamaah mencatat faidah-faidah, itulah rezeki. Uang yang selama ini kita terima dari perniagaan kita, pekerjaan kita yang per bulan kita terima gajinya sekian, itu gaji. Tapi jamaah bisa makin dekat sama Allah, bertambah taat kepada Allah, hadir di majelis ilmu, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran pada yang lain. Itulah rezeki. Nabi bersabda, sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi jangan khawatir kalau Allah sudah berfirman, Nabi bersabda bahwasanya Anda menjadi sebaik-baik manusia karena belajar Al-Qur'an, lalu apa yang mau dikhawatirkan? Anda menjadi sebaik-baik manusia karena memahaminya, mengamalkannya, dan pelan-pelan mengajarkan kepada sanak saudara. Apa yang mau dikhawatirkan kalau Allah sudah berfirman, Nabi bersabda, Anda adalah sebaik-baik manusia?
Itulah hadirin, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran. Dan nanti mereka mengajarkan pada yang lain. Ayat 105, mari kita lihat. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ada pesan dalam ayat ini. Pesan yang pertama, dan janganlah kamu menjadi orang yang bercerai-berai. Dan janganlah kamu menjadi orang yang bercerai-berai. Larangan berpecah belah ada dalam ayat ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu menjadi orang yang bercerai-berai, wakhtalafu, dan berselisih sesudah datangnya kebenaran yang jelas kepada kamu, yakni apapun yang Nabi SAW telah sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kaum muslimin agar tidak seperti umat-umat terdahulu yang berpecah belah, berselisih, tidak menegakkan amar ma'ruf, tidak bernahi mungkar, padahal telah jelas hujjah bagi mereka bahwa mereka untuk segera beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi nasihat yang pertama, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ini juga seruan kepada yang berbicara dan untuk kita semua, marilah menjadi dai, mubaligh, penyampai pesan-pesan yang ada dalam Quran maupun hadis-hadis otentik. Marilah kita sampaikan penyampaian-penyampaian yang tujuannya adalah mempersatukan umat. Sekali lagi, ayo kita sampaikan hal-hal yang mempersatukan umat. Jangan sampai nanti malah dari lisan-lisan kita berbicara, mikrofon yang kita pegang malah menghadirkan perpecahan di antara kaum muslimin. Jangan sampai hadirin, karena sabda Nabi, pesan baginda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan hasad, jangan saling menipu, jangan marah, jangan dengkian saling membelakangi, jangan turut campur pada urusan dapur rumah tangganya orang lain, dan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hambanya Allah yang saling ikhwana, bersaudara. Kita ini harus jadi bersaudara. Jangan sampai antara sesama muslim memandangnya sudah seperti, mohon maaf, di luar agama Islam. Padahal sama-sama masih bersyahadat, tidak melakukan dosa-dosa besar. Sekali lagi ya jemaah, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Pelanggaran syariat tidak dia lakukan. Tapi karena satu kepentingan hawa nafsu yang diperturutkan, lalu terus kemudian sesama muslim seolah sudah di luar agamanya. Jangan. Ada keliru, tugasnya kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, bil mu'minina raufur rahim. Quran surah At-Taubah, Quran surah 9 ayat 132, Quran surah 9 ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dalam Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sifatnya kepada sesama orang beriman itu bil mu'minina raufur rahim, santun. Sifatnya sama orang beriman itu penuh kasih sayang. Maka jangan ada lagi pecah belah, cerai-berai, berselisih sampai kalian itu saling bermusuhan satu sama lain, karena sesama kaum muslimin adalah saudara. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman kepada orang beriman seperti bangunan, saling menguatkan. Lalu Nabi menganyam tangan beliau seperti ini hadirin. Dianyam tangan Nabi. Hadis Muslim, dan kita tahu, kita pelajari kemarin bahwasanya al-mu'min, orang mukmin, lil mu'min, kepada mukmin satunya, kal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, dia menguatkan satu sama lain. Bahkan kemarin dalam hadis Muslim kita pelajari di hadis yang cukup lumayan panjang, mukmin seperti batu bata yang tersusun rapi, bolong satu. Lalu dia mengatakan, dan aku bagian dari yang satu itu, nanti aku yang menggenapkan. Itu hadirin. Jadi batu batanya yang bolong, aku yang menutupinya. Artinya kita ini masing-masing punya peran.
Ada yang berperan dalam hartanya, berperan dengan ilmunya, berperan dengan kuasanya, berperan dengan tenaganya. Masing-masing punya peran, maka jangan mengkerdilkan masing-masing peran ini. Karena setiap masing-masing akan diganjar sempurna oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecil baikmu, Allah tetap tahu. Buruk apa yang kau lakukan, Allah tetap akan buat perhitungan untuk yang kau lakukan. Pesan Al-Quran, pesan persatuan. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan tafarraq, berpecah belah. Wala wakhtalafu, jangan bercerai berai. Nah, pertanyaannya sekarang, ayo. Pertanyaannya kan berarti apa yang bersatu di atas apa? Gimana caranya agar supaya tidak tercerai berai dan tidak terpecah belah? Kita harus bersatu di atas apa? Jawabannya dijawab oleh para ulama, Imam Ahmad, Abu Amir Abdullah bin Luhai, lalu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah, lalu kemudian yang lain, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain. Aku meninggalkan pada kalian dua perkara. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, tidak akan pernah kalian keliru selamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bersabda, addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah dengan gigi geraham. Saking pegang yang kuat ya. Pesan Nabi, soal Nabi ingin memberikan pesan, pegang yang kuat, bahkan kalau bisa gigit dengan gerahammu, gigit dengan gerahammu. Jangan kau lepaskan kedua hal ini. Quran dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tolak ukur juga ayat yang sebelumnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Masih ingat ayat itu? Beberapa ayat sebelumnya kita pelajari ayat itu. Wa'tasimu artinya apa? Berpegang teguhlah kalian semua bihablillah. Dengan apa bihablillah? Tali agama Allah, dinillah. Pegang dinullah. Jadi kalau orang nanti, kalau kamu berselisih, ada khilaf, farudduhu, Allah berfirman dalam Al-Quran yang hadirin, farudduhu ilallahi wa rasulih. Coba kalian lihat panduan dari Allah, panduan dari baginda Rasulullah SAW itu kayak gimana sih? Panduan Allah dan Rasulnya ternyata ada, amalkan. Begitu hadirin. Buah dari persatuan. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana ada muka yang putih berseri-seri, pada hari di mana ada muka yang bermuram durja. Jadi hari itu buah dari persatuan adalah wajah yang putih berseri-seri, yakni wajah ahlus sunnah wal jamaah. Wajah mereka yang ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Mereka-mereka yang menghidupkan teladannya baginda Nabi, dan mereka-mereka yang juga berjamaah. Mereka-mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, namanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pentingnya juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Hendaknya kita semua ayo berjamaah. Jangan sendirian. Karena kambing yang sendirian lebih mudah diterkam oleh serigala daripada kambing yang berjamaah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya seperti penggembala domba membawa seekor dombanya yang padang ilalangnya lebih tinggi daripada dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang diterkam serigala. Bahaya nih hadirin. Alaikum bil jamaah juga memberikan makna hendaknya kita ayo saling menguatkan satu sama lain. Cari circle yang baik, lingkungan yang baik, beli perumahan juga perumahan yang baik, tinggal di tempat di mana lingkungan itu mengajarkan kita kepada dinullah. Saat kita mau pulang ke pangkuan Allah sudah lari jemaah, nggak bisa lari jalan, nggak bisa jalan merangkaklah, nggak bisa merangkak. Yang penting satu, jangan berbalik arah. Jemput cintanya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Hadirkan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita lakukan. Mungkin hari ini kita belum baik,
jadi seorang hamba. Tapi kan sayang Allah yang membuat harusnya kita semakin baik. Karena kita tahu nafas dari Allah, rezeki dari Allah, lakunya rumah kita itu Allah yang mengizinkan, terjualnya barang dagangan kita atau terjualnya jasa yang kita jual belikan itu pun Allah yang datangkan pembeli. Lalu alasan apa lagi yang membuat kita enggan taat kepada Allah? Alasan apa lagi yang membuat kita tidak mau mentaati Allah? Bukankah Allah sudah baik sama kita? Bukankah pasti kita akan mati juga? Bukankah semakin banyak usia kita semakin jelas dan dekat kematian itu di hadapan kita? Bukankah liang kubur itu semakin dekat untuk kita masukkan diri kita di dalamnya? Dan bukankah kain kafan kita sudah ditenun dari hari ini? Dan bukankah mereka-mereka yang mengenal kita nanti akan pergi meninggalkan kita? Dan bukankah mereka backupan kita yang nanti setelah wafatnya kita sudah tidak lagi bisa membackup kita di hadapan Allah dan para malaikat-malaikatnya? Mau nunggu apa hadirin? Sekarang kalau mau tobat, jangan ditunda-tunda. Ayo hilangkan perpecahan, hilangkan cerai-berai. Kalau memang ada satu fikih yang berbeda, ambil simple. Ingat rumus kita, fikih itu luas, punyai hati yang lebih luas dari bahasan fikih. Waktu kemarin kita pelan-pelan membahas Sahih Muslim. Di Sahih Muslim Anda tahu, saya tahu. Di Riyadhus Shalihin yang sudah dikhatamkan sebelum Sahih Muslim, kita juga belajar bahwasanya ucapan bacaan Quran, bacaan ruku, bacaan ruku ada 9 bacaan. Bacaan sujud ada 9 bacaan. Bacaan tahiyat ada 7 bacaan. Betul? Cara sujud ada 2 cara sujud, dengan tangan, dengan lutut. Bukankah kita juga belajar kemarin dari Sayyidina Umar bin Khattab, saat ada perbedaan fikih bagaimana beliau cara menyikapinya? An-Nabi SAW mendiamkan maka boleh. Nabi SAW berkomentar untuk menjauhi maka nggak boleh. Sedangkan ada amalan yang Nabi belum mengamalkan tapi Sayyidina Umar amalkan dan Nabi mendiamkan. Ada amalan yang Nabi tidak mengamalkan tapi Sayyidina Bilal bin Rabah mengamalkan dan Nabi mendiamkan. Salat apa namanya? Salat sunnah syukril wudu. Salat sunnah sesudah wudu 2 rakaat. Jadi bukan melulu serta merta lalu kita mengatakan amalan yang berbeda dengan amal yang biasa kita lakukan pasti salahnya, pasti kelirunya, belum tentu. Boleh jadi iya, tapi belum tentu semuanya iya kelirunya. Boleh jadi kita menganggap itu keliru sebab karena ilmu kita terbatas. Dan ingat selalu jemaah, sebanyak-banyaknya guru Anda membaca kitab, termasuk yang berbicara, sebanyak-banyaknya kita mengkhatamkan. Dari awal kita khatamkan Arba'in Nawawi, kita khatamkan Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Kitabut Tauhid, Al-Kabair, Muntaqa Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Wal Minah Al-Mar'iyah. Lalu kita khatamkan Syama'il Muhammadiyah, Wal Akhlaqin Nabawiyah, Wal Adabil Islamiyah, Fiqih Sunnah. Lalu kita amalkan lagi kitab-kitab yang lain seperti misalkan kitab yang populer yang kemarin Riyadhus Shalihin. Lalu kita khatamkan lagi kitab Sahih Muslim. Apakah setelah semua kitab yang tadi dikhatamkan pasti sudah tahu semuanya? Jawabannya belum. Gerbang masuknya ilmu merasa sudah tahu, gerbang ilmu yang kedua merasa belum tahu, gerbang ilmu yang ketiga semakin banyak baca kitab, semakin khatam banyak kitab, semakin tidak tahu apa. Artinya semakin merendah. Orang itu kalau semakin berilmu seperti falsafah padi. Tulis di kolom komentar jemaah, jadilah seperti padi, makin berisi makin merunduk, bukan makin congkak. Orang makin berilmu makin tawadu. Orang makin berilmu makin rendah hati. Orang makin berilmu gak makin tinggi, congkak, dagunya begini ngeliat ke atas. Bukan. Orang makin berilmu semakin tahu, rendah hati, tidak sombong, tutur katanya baik, tidak merendahkan orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu orang berilmu begitu. Gak sama sekali merendahkan siapapun. Oke, mungkin kita hari ini kaya raya berkecukupan, tapi tidak boleh
Dengan kekayaan yang Allah titipkan kita sombong kepada mereka yang masih ngontrak, mereka yang belum punya rumah, mereka yang mungkin hari ini bekerja di bawah kita, mereka yang hari ini mungkin jadi karyawan-karyawan kita. Jangan sombong. Itu semua titipan hadirin. Ayo yang berilmu, jangan merendahkan yang lain. Sebab karena ilmunya lalu kita bilang, kamu mah belum berilmu. Ente mah apa sih gelarnya? Sarjana juga enggak. Aduh, jangan gitu jamaah. Hormati. Boleh jadi mungkin secara gelar kita lebih tinggi, tapi belum tentu secara amal. Boleh jadi amal beliau lebih ikhlas. Beliau beramal diam-diam, kita beramal penuh ria. Beliau beramal penuh dengan kekhusyuan, kita beramal gak khusyuk karena berharap pujian. Ya Allah jamaah, dengan ilmunya jangan sombong. Ayo yang dengan tenaga, jangan merasa bangga. Saya yang pasangin ininya, saya yang membuat ini jadi itu, saya yang begini begitu, saya. Bukan karena tenaga kita, karena toh pun tenaga itu Allah yang mentitipkan. Karena pun tenaga kita itu Allah yang mengizinkan. Pagi ini bisa sehat seperti ini, siapa yang mengizinkan? Allah. Pagi ini kita sehat, Allah yang mengizinkan. Pagi ini suara keluar, Allah yang mengizinkan. Pagi ini kaki melangkah, Allah yang mengizinkan. Loh kok mentang-mentang karena Anda merasa tenaga Anda merasa paling berjasa? Jangan. Pun yang punya kuasa sama. Seperti sebelum-sebelumnya, yang berilmu, yang berharta, yang tenaga, yang kuasa pun juga sama. Ingat, kekuasaan itu Allah pilih pundak Anda menerima kekuasaan darinya agar supaya engkau menolong agama Allah dengan kekuasaan yang ada di pundak. Kan kemarin kita belajar Ali Imran, masih ingat nggak ayat 20 berapa? Ali Imran ayat ke 20 berapa mas? Yang tentang Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha'. Ayat 26. Ali Imran ayat 26. Coba ditadaburi lagi hadirin. Masih ingat enggak? Ini yang sebulan lalu kita pelajari. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha' wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izzu ma tasha' wa tudhillu ma tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, wahai Rabb pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Artinya kekuasaan ini memang karena kehendak Allah. Siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi wakil presiden, dan siapa yang jadi presiden. Itu nanti siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang berkuasa atas satu wilayah, itu nanti Allah yang kehendaki. Tapi ingat, jangan lupa wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Tapi Allah juga maha berkehendak mencabut kekuasaan dari yang Allah kehendaki. Allah memuliakan siapa yang Allah mau, Allah hinakan siapa yang Allah mau. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Maka daripada itu, pakai kekuasaan, harta, ilmu, tenaga untuk berkhidmat, berjuang di jalan Allah. Hadirin, ingat baik-baik ya jamaah. Kalau ada seseorang punya barang, akan terasa sekali barang itu mewah di hadapannya saat baru awal-awal beliau memilikinya. Saat punya handphone, rasa excited muncul, rasa paling puas itu muncul pada saat pertama handphone itu datang, betul? Punya kendaraan, motor, rasa senang itu paling bungah,
muncul pada saat pertama kali motor itu datang. Betul? Tapi sesuatu kadang sudah tidak terasa istimewa saat ia sudah dimiliki. Dunia itu begitu. Dunia terasa istimewa saat belum dimiliki, tapi setelah dimiliki, kadang dunia sudah tidak lagi terasa istimewa. Karenanya penting bagi kita ini untuk selalu mensyukuri setiap apapun keadaannya. Dengan cara kembali kepada Allah. Jangan cerai-berai. Hargai, hormati yang lain. Ingat ya jemaah. Jangan celah gurunya orang lain. Karena siapa yang mencela gurunya orang lain, nanti orang lain itu akan mencela gurunya. Sabda Nabi, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Yashubbu abar rajuli fayashubbu abahu wa yashubbu ummahu fayashubbu ummah. Minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi. Kalau kamu menghina orang tuanya orang lain. Gimana caranya? Ya kamu menghina orang tua mereka, bapaknya kamu hina, mereka hina bapakmu. Ibunya kamu hina, mereka hina ibumu, termasuk guru. Jangan cela gurunya orang lain, karena nanti mereka mencela guru kita. Beda guru jangan juga menjadikan kita berpecah belah. Mungkin beda guru tapi tersambung dalam sanad. Yang satu jalurnya Kiai Fulan, yang satu jalurnya Ustadz Fulan. Sama dalam sanad. Hargai jemaah. Hormati, respect. Selalulah belajar menghargai kepada seseorang yang mungkin berbeda sanad keilmuannya, tapi kita tahu nanti tersambungnya pada guru yang sama, guru yang sama, guru yang sama, guru yang sama, guru yang sama. Seperti itulah terus hadirin, lapang dadanya, nyaman jiwanya, tidak gampang dikompori untuk terpecah belah. Sebagaimana Allah berfirman, jangan jadi diri kalian orang-orang yang tafarraq, berpecah belah, wakhtalafu, dan bercerai berai. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal sudah datang bayyinat. Apa bayyinat? Al-Quran dan hadis otentik. Wa ulaika lahum adzabun azim. Tapi kalau kamu sukanya kompor-komporin, bercerai-berai, berpecah belah, dan kamu menjadi orang yang paling suka mengadakan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, hati-hati, ada ancaman yang serius di akhir ayatnya. Pesan persatuan. Mari saling berlapang dada menyikapi perbedaan. Selama memang ada sumber dalil hukumnya, mari saling berlapang dada untuk menyikapi luasnya fikih dengan kalimat sederhana. Fikih itu luas, kita harus punya hati yang lebih luas dari bahasan fikih. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah dengan mazhab yang tertuanya, mazhab Hanafi. Yang berikutnya mazhab Maliki, nomor 3-nya mazhab Syafi'i, yang nomor 4-nya mazhab Hambali. Berlapang dadalah, pilih salah satu, lakukan, lalu silahkan. Kalau tidak pun gimana? Pilih yang paling rajih juga diperkenankan, silakan saja. Seperti ada misalkan putusan tarjih, silakan saja. Itu silakan saja. Yang penting tidak saling memecah belah, tidak saling membuat orang jadi tercerai-berai, karena sejatinya semua umatnya Rasulullah akan dimaafkan oleh Allah asalkan mereka tidak melakukan dosa secara terang-terangan. Sesungguhnya kullu ummati mu'afan illal mujahiruna, kecuali orang-orang yang mujahir. Seperti itu kurang lebih dalam bahasan 2 ayat yang kita tadabburi. Semoga Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan, khilaf yang pernah diperbuat, dan semoga Allah lapangkan dada kita, jiwa kita untuk selalu dan selalu jamaah menjunjung tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan yang 2 ayat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Baik hadirin, sampai sini kajian kita. Buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya adalah video pendek dakwah kami, info-info tentang seputar kegiatan dan kajian kami, dan info
hal-hal lain seputar itu, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan jangan lupa, hari ini tanggal berapa jemaah? Tanggal berapa ibunda? 17. Syawal akan berakhir di tanggal 20 atau tanggal 21 ya. Yang lebaran 21 Syawalnya berakhir 20, yang lebaran 22 kemarin Syawalnya akan berakhir di tanggal 21. Maka yang belum puasa sunnah Syawal, ayo segera yuk lunaskan 6 hari. Cukup puasa 6 hari, tapi sabda Nabi akan diganjar seperti pahala setahun penuh. Lah, terusnya nggak dapat dong. Udah tinggal berapa hari? Berarti sekarang berapa? 17, 18, 19, 20. Ya, cuma dapat 4 hari. Nggak apa-apa, bismillah. Walaupun sahabat mungkin kemarin-kemarin lupa, sekarang cuma dapat 4 hari, nggak apa-apa. Yang penting sudah diniatkan mau ikut puasa Syawal. Lebih baik dapat 4 hari daripada nggak dapat sama sekali. Insya Allah ini 6 hari. Nabi bersabda kasiyamid dahr, pahalanya seperti pahala puasa setahun penuh. Ada yang mampu puasa setahun penuh? Kayaknya enggak ya jemaah. Tapi dengan puasa 6 hari bulan Syawal kita dapatkan itu semua. Tap link di bio untuk bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Sebut nama, asal kota, asal negara. Kita belajar bareng di sana dan itu gratis tis. Ada video yang bisa jadi story WA dan itu semua gratis. Baik jemaah, ada pertanyaan hadirin? Fadhol. Backgroundnya baru? Oh iya, backgroundnya baru. Alhamdulillah backgroundnya baru karena kemarin backgroundnya sudah lama. Alhamdulillah, yarhamukallah. Ini alhamdulillah. Backgroundnya ini adalah kiswah Ka'bah. Jadi maksudnya bukan kiswah Ka'bah ya, bukan, tapi gambarnya gambar tulisan-tulisan dinding kiswah Ka'bah itu tulisannya seperti ini dengan doa dan harapan dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat Allah yang ulia. Semoga yang nonton dan kita semua segera berkunjung ke Baitullah sesegera mungkin di waktu terbaik bersama teman-teman terbaik, bersama gurunda yang terbaik yang membersamai kita penuh ilmu insyaallah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan Mas? Gak ada. Ada pertanyaan dari, silakan Ayanda, fadhol. Waalaikumsalam. Kita berpuasa di bulan Ramadan tapi ada sesuatu hal sehingga kita tidak puasa 1 hari 2 hari karena sakit. Terus untuk menggantinya di bulan Syawal atau di bulan yang lain bisa atau tidak bersamaan dengan kalau kita puasa di bulan Syawal kan 6 hari, kemudian niatnya yang kemarin tidak melaksanakan puasa digabungkan dengan itu, niatnya bisa enggak? Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Apakah bisa puasa Syawal tapi di lain bulan Syawal? Jawaban dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal. Jadi secara spesifik baginda Nabi SAW telah menyampaikan puasa 6 harinya hanya di bulan Syawal, tidak berlaku pada bulan yang lain. Kalau bulan yang lain bisa nggak berpuasa secara umum, berpuasa sunnah bisa. Apa puasanya? Puasa Ayyamul Bid bisa, puasa sunnah Senin Kamis bisa, puasa sunnah Daud bisa. Atau dia punya nazar bisa ditunaikan di bulan-bulan selain Syawal bisa. Tapi untuk puasa 6 hari Nabi sabdakan khusus hanya di bulan Syawal yang dapat ganjaran pahala seperti pahala puasa setahun penuh. Begitu Pak Dilan, barakallahu fikum Pak Rozikin, barakallahu fikum. Puasa Syawal digabung dengan puasa Ramadan, khilaf di antara bahasan para ulama. Ada yang mengatakan diperkenankan, ada yang mengatakan, tapi ini lebih jumhur mengatakan yang sunnah tidak bisa digabung dengan yang wajib, tapi yang wajib karena yang wajib berdiri sendiri, jadi nggak bisa digabung. Yang sunnah diamalkan dengan yang sunnah boleh, tapi yang wajib tidak bisa digabung dengan yang sunnah. Ini pendapat yang lebih jumhur, mayoritas. Jadi walaupun perbedaan pendapat ulama itu banyak, kami kalau ditanya lebih condong kepada pendapat yang nomor 2, yang wajib berdiri sendiri, tidak digabung dengan yang sunnah. Tapi yang sunnah boleh digabung dengan yang sesama sunnah. Contoh, sekalian Senin Kamis, sekalian puasa Ayyamul Bid, sekalian Senin Kamis, sekalian puasa sunnah Syawal. Seperti itu hadirin, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Baik.
Sudah jam 5.53. Oh ya sahabat, perubahan jadwal. Kajian subuh syuruk kita insya Allah di jam 5 sampai jam 6. Karena kemarin di Jakarta subuhnya agak mundur. Jadi kita kemarin setengah 6 sampai setengah 7. Jadi karena sudah kembali ke Wonosobo, Masjid Fatimah Garung Wonosobo, kita akan mulainya insya Allah sekitar jam 5 sampai jam 6 atau jam 6 kurang. Karena di sini subuhnya lebih maju. Begitu ya sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami gratis tis, siapapun boleh bergabung dan siapapun boleh keluar tanpa harus izin pamitan terlebih dahulu. Santai saja, tinggal live saja. Sahabat bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Salam keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.